keunggulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengagungkan dalil. Mengagungkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita lihat akidah yang lain seperti misalnya perkataan Ar-Razi dalam Al-Qanun Al-Kulli, maka dia bilang akidah atau dalil semuanya dhanniyud dalalah, semuanya dhanniyud dalalah, cuma dhann persangkaan. Sementara akal qat'iyud dalalah. Adapun akal pasti, ilmu pasti. Maka ketika ilmu pasti dihadapkan dengan ilmu persangkaan, maka harus didahulukan ilmu pasti. Maka dia membuat suatu namanya Al-Qanun, disebut undang-undang universal, bahwa setiap dalil yang menyelisih akal maka harus ditolak, entah ditakwil atau ditolak dengan berbagai macam alasan yang disebutkan oleh mereka. Nanti mungkin saya datang nukilannya saya sebutkan insyaallah taala. Ya. Baik, adapun keunggulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama bahwasanya semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti dibangun di atas dalil. Pasti dibangun di atas dalil, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan sesuai dengan pemahaman para as-salaf, Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, ketika ditanya tentang apa akidah beliau, maka beliau berkata, "Ammal i'tiqad fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni, bal yu'khadhu anillah wa rasulihi wa ma ajma' alaihi salaful ummah." Adapun akidah maka tidak diambil dariku. Itu akidah bukan karangan aku. Bahkan tidak boleh diambil dari orang yang lebih hebat daripada aku, juga tidak boleh diambil dari ulama-ulama yang mungkin lebih hebat dari Ibn Taimiyah. Tetapi yu'khadhu anillah, tapi diambil dari Allah, wa rasulihi, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf. Sumbernya Al-Qur'an atau Sunnah atau ijma' para salaf. Dan beliau juga ucapkan dalam kesempatan yang lain, beliau berkata, laisa al-i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni. I'tiqad atau akidah bukan milikku dan juga bukan milik orang yang lebih hebat dariku. Bal i'tiqadu yu'khadhu anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Tetapi akidah itu diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para salaf. Yu'khadhu min kitabillahi ta'ala, diambil dari Al-Qur'an, wa min ahaditsil Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dan juga diambil dari hadis-hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan yang selain keduanya. Minal ahaditsil ma'rufah, dari hadis-hadis yang dikenal, wa ma thabata an salafil ummah, dan juga yang telah valid dari para salaf. Dan ini diantara ciri khas dan keistimewaan akidah Ahlussunnah karena dibangun di atas dalil. Kalau kita tengok akidah inovasi manusia seperti yang diambil dari mimpi, yang ambil dari al-mukasyafah katanya, diambil dari ilham, entah ilham dari mana ya. Apakah ilham dari tetangga saya? Juga diambil dari tajrubah, katanya dari pengalaman, dari uji coba, atau akidah dari warisan nenek moyang, atau akidah diambil dari filsafat, ahli filsafat falasifatul Yunan seperti Plato, Aristoteles maupun Plotinus ya. Ini semua akidah tanpa dalil, semua akidah tanpa dalil. Oleh karenanya ini sisi keunggulan. Karena kalau kita mau lanjutkan pada karakteristik yang kedua, bahwasanya akidah Ahlussunnah sanadnya bersambung, ya, sanadnya bersambung kepada para salaf, sanadnya bersambung kepada para salaf. Makanya banyak buku-buku akidah yang ditulis dengan sanad, disebut kutubul aqidah al-musnadah, sampai kepada para salaf. Makanya ketika salah seorang salaf, kalau tidak salah Syarik bin Abdullah, mendebat seorang Jahmiyah yang menolak bahwasanya Allah turun ke langit dunia, maka dia bertanya, dari mana akidah engkau? Adapun akidah kami bahwasanya Allah turun ke langit dunia
adalah dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari tabi'in, dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah turun ke langit dunia, ada yang mengatakan sampai derajat mutawatir maknawi. Banyak. Adapun kalian menyatakan Allah tidak di atas, siapa salafnya? Tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Ujung-ujungnya kembali kepada Jaham bin Safwan atau kepada Mu'tazilah. Karenanya di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah kita bisa bertanggungjawabkan secara literasi karena akidah-akidah yang kita bawakan, yang kita sampaikan ada kitab-kitab ulama menulisnya dengan bersanad. Sebagai contoh misalnya ketika pembahasan tentang Allah di atas, maka kalau kita kumpulkan dalil Al-Quran sangat banyak, dalil hadis juga sangat banyak, sangat banyak. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Kemudian kalau kita lihat salafnya juga sangat banyak. Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu lil Alil Ghaffar, dia kumpulkan puluhan, mungkin bahkan lebih dari 100 ulama yang menyatakan Allah di atas. Kemudian diikuti oleh Ibnu Qayyim atau sezaman dengan beliau dalam kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah juga menyebutkan banyak sekali salaf yang menyatakan Allah di atas. Sehingga kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka akidah kita unggul karena kita bisa bertanggungjawabkan. Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada, salafnya ada. Belum nanti kalau kita bicara logis atau tidak logis. Tapi yang pertama harus kita yakini atau unggulnya akidah kita, yaitu akidah dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah dan bersambung sampai kepada para salaf. Karenanya di antara keistimewaan juga akidah kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan pengagungan terhadap dalil, mengajarkan pengagungan terhadap dalil, baik Al-Quran dan Sunnah. Merekalah yang paling, para ulama Ahlussunnah, merekalah yang paling mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih apapun maka hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling mengamalkan firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak ada gerundel sedikit pun dalam dada mereka atas apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar menerima. Mereka mengagungkan dalil. Dan mereka punya kaedah mendahulukan, ya, dalil di atas perkataan siapapun. Di atas perkataan siapapun. Dan inilah wasiat dari para sahabat sampai para ulama, ya. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir hujan batu menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata Rasulullah sallallahu bersabda, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kalian berkata Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Sampai Ibnu Abbas marah ketika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dipertentangan dengan perkataan para sahabat. Mereka juga yang paling mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah mereka berkata, tidaklah mereka berbuat, tidaklah mereka berakidah kecuali mereka cek dulu dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau mendahului. Siapa yang paling mengamalkan ayat ini? Adalah orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok yang lain. Kalau bicara tentang akidah, kita sampaikan dalil, kata dia, tunggu dulu, saya timbang dulu dengan akal saya. Kita sampaikan dalil, tunggu dulu, apa kata kiai saya. Kita sampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis, tunggu dulu apa yang telah dikatakan oleh para filsuf dan seterusnya. Berbeda dengan Ahlussunnah, mereka mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun. Makanya itulah wasiat para a'immati
al-madhab al-arba'ah, wasiatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diterima perkataannya atau ditolak kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya tidak boleh ditolak. Siapapun, mau sahabat, mau Abu Bakar, mau Umar radhiyallahu anhuma, apalagi orang-orang di bawahnya, masih bisa diterima, masih bisa ditolak. Kecuali sabda Nabi yang tidak boleh ditolak. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i telah menyampaikan semua perkataannya yang menyelisihi sabda Nabi SAW, maka buanglah perkataannya. Ini itu wasiat para a'immah. Oleh karenanya di antara keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengagungkan dalil. Mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat akidah yang lain, seperti misalnya perkataan Ar-Razi dalam Al-Qanun Al-Kulli, maka dia bilang akidah atau dalil semuanya dhanniyud dalalah, semuanya dhanniyud dalalah, cuma dhann, persangkaan. Sementara akal qat'iyud dalalah, adapun akal pasti, ilmu pasti. Maka ketika ilmu pasti dihadapkan dengan ilmu persangkaan, maka harus didahulukan ilmu pasti. Maka dia membuat suatu namanya Al-Qanun, disebut undang-undang universal, bahwa setiap dalil yang menyelisih akal maka harus ditolak, entah ditakwil atau ditolak dengan berbagai macam alasan yang disebutkan oleh mereka. Nanti mungkin saya datang nukilannya saya sebutkan insyaallah taala. Baik. Oleh karenanya kalau kita lihat buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama dahulu, mereka sering menamakan buku akidah mereka dengan As-Sunnah. Dengan apa? As-Sunnah. As-Sunnah diitlaqkan banyak. Ada yang maksudkan sunnah maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan, perbuatan, ya, takrir, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita maknakan dengan hadis. Dan istilah mutaakhirin mengatakan sunnah maksudnya mustahab, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Tapi ketika kita lihat para ulama ketika menulis buku akidah dengan nama sunnah, maka maksud mereka akidah mereka dibangun di atas dalil, sehingga mereka menulis buku-buku akidah di tengah lagi maraknya ilmu kalam, ilmu mantik. Ketika itu banyak orang berbicara tentang Tuhan, tentang akidah tanpa Al-Quran dan Sunnah, tanpa dalil, yang disebut dengan ilmu kalam. Maka ketika itu para salaf kemudian menulis buku dengan menamakan buku-buku akidah mereka dengan As-Sunnah. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya semua akidah yang mereka tulis ada dalilnya, ada sunnahnya. Contoh buku apa? Usulus Sunnah, karya siapa? Al-Imam Ahmad. Antum kalau baca coba di buku Usulus Sunnah. Jangan berdebat dengan ahlul kalam. Harus beriman. Bantah semua yang orang-orang yang mendahulukan akal karena menolak hadis-hadis tentang sifatul kalam, tentang sifat ru'yah, tentang takdir. Yang menurut mereka tidak masuk logika mereka, maka mereka tolak. Maka Imam Ahmad tulis buku Usulus Sunnah untuk menjelaskan bahwasanya akidah dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, tidak seperti akidah kalian yang dibangun di atas akal, wahai ahlul bidah. Kemudian buku-buku yang lain, ya. Usulus Sunnah lil Humaidi, As-Sunnah, ya, lil Barbahari, ya. Banyak buku judulnya apa? Sunnah lil Khalal, banyak sekali. Usulus Sunnah atau Sunnah di Abdullah bin Ahmad, banyak sekali buku-buku judulnya apa? As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah. Makanya ketika muncul istilah zaman sekarang dibilang Ustadz Sunnah, sebenarnya itu mirip-mirip dengan buku-buku akidah yang ditulis ketika itu. Kalau dibilang Ustadz Sunnah, maksudnya Ustadz ini berusaha, ya, untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan berdasarkan apa? Dalil. Untuk membedakan antara ilmu yang disampaikan dengan dalil dengan ilmu yang disampaikan tanpa dalil. Kemudian ada yang bantah, kita ada Ustadz wajib bukan Ustadz Sunnah. Sama seperti buku kitab Sunnah, kitab akidah dulu disebut dengan apa? Sunnah. Banyak sekali. Sunnah Ibnu Abi Asim, banyak. Kalau antum tulis buku Usulus Sunnah, Usulus Sunnah, Syarh Sunnah Al-Bahari, ya, dan lain-lainnya. Oleh karenanya
untuk menunjukkan bahwasanya mereka mengagungkan dalil, Makanya saya katakan, ketika kita berbicara tentang akidah kita, semua bersanad. Sebagian orang bangga kalau cara pakai sorban ada sanadnya, padahal sanadnya dhaif. Sebagian orang bangga katanya kalau pakai siwak harus jarinya begini, kini dulu kanan dikit. Ternyata hadisnya apa? Dhaif. Itu masalah amaliyah. Yang lebih penting dari masalah amaliyah adalah masalah akidah. Sebagaimana kita tidak boleh sembarang beramal, kita pun tidak boleh sembarang berakidah. Dan alhamdulillah, akidah yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah bersanad kembali kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kenapa akidah diambil dari para salaf? Karena tentunya para salaf adalah orang yang paling mulia. Mereka murid langsung Nabi SAW, itu para sahabat atau orang yang zamannya sangat dekat dengan Nabi SAW, dan zaman mereka disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, yang Nabi SAW telah merekomendasi zaman tersebut, zaman di mana ilmu Ahlussunnah mendominasi, yang Nabi SAW telah mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian yang setelahnya. Di antaranya seperti ketika para ulama membahas tentang sifat as-saut, bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Kalau kita cari dalil terlalu banyak, ya. Allah memanggil Nabi Adam, wa qulna ya Adam. Allah bicara dengan Nabi Adam. Allah bicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Allah diskusi dengan Nabi Musa atau dialog dengan Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Apa di tangan kamu wahai Musa? Kata Musa, ini tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku gunakan untuk bertelekan dengan tongkatku, ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan aku juga untuk mengurus kambing-kambingku dan ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkatku. Allah berkata, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu ya Musa. Terjadi pembicaraan dengan antara Allah dengan Nabi Musa. Allah berkata, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Apa yang buat kau datang cepat wahai Musa? Meninggalkan kaummu. Kata Nabi Musa, kaumku sedang menyusulku, aku datang terburu-buru agar engkau ridha ya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi dialog. Nabi Musa berkata, hari ini anzur ilaik ya Allah, biarkanlah aku melihat engkau. Allah menjawab, qala lan tarani. Allah, engkau tidak akan bisa melihatku. Belum lagi Allah ceritakan Allah akan berbicara dengan orang-orang pada hari kiamat. Allah menghisap mereka, Allah bertanya kepada mereka, dan banyak sekali bahwasanya Allah berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh orang yang diajak bicara, dengan suara yang didengar dengan Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa dikenali dengan kalimullah, yaitu rasul yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya, itulah para rasul banyak. Sebagian kami unggulkan dibandingkan yang lain. Kenapa? Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara langsung dengan mereka. Di antara rasul-rasul yang sampai kabar dari mereka kepada kita bahwasanya mereka diajak bicara langsung oleh Allah, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Isra wal Mi'raj. Baik. Ketika Nabi Musa diajak berbicara dengan Allah, Nabi Musa dengar enggak suara Allah? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makanya terjadi pembicaraan. Kemudian kalau kita tarik ke atas, siapa salaf kita? Kita dapati Ibnu Hajar menukil dari Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah atau Ushulus Sunnah, meriwayatkan dari ayahnya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad berkata, wahai ayahanda, hadis-hadis tentang saut orang Jahmiyah menolaknya. Maka Imam Ahmad mengatakan dalilnya banyak. Kemudian menyebutkan dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Demikian juga kalau kita baca buku Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari, yang dia adalah murid dari Al-Imam Ahmad, ya. Maka dia juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad tentang suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kemudian dia berdalil dengan dua hadis, ya.
Di antaranya pada hari kiamat kelak, maka Allah akan berbicara bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Dengan suara yang orang jauh maupun dekat dengar sama. Ini di antara karakteristik atau keistimewaan suara Allah, jauh dekat dengarnya sama. Di antaranya berdalil dengan hadis tentang firman Allah ketika idza takallama Allahu bil wahyi darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini juga. Ketika Allah berbicara dengan wahyu, maka malaikat ketakutan. Mereka mendengar suara yang masuk dalam tubuh mereka, mereka tembus kepada mereka seakan-akan mereka mendengar seperti ada rantai yang ditarik di atas batu licin, itu sangat keras sehingga mereka pun pingsan. Sampai Allah berfirman hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut dicabut dari dada mereka. Imam Bukhari mengatakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Malaikat berbicara di antara mereka tidak pingsan padahal mereka saling mendengar suara mereka. Tapi ketika mereka mendengar suara Allah mereka pingsan. Berarti Allah bersuara tapi suara tidak sama dengan suara manusia. Sebagaimana yang lain, kaidah mengatakan al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalam fi ba'dhil akhar. Pembahasan tentang suatu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana Allah melihat tidak seperti kita melihat. Sebagaimana Allah mendengar tidak seperti kita mendengar. Kita punya ilmu enggak? Kita ada ilmu enggak? Ada. Allah punya ilmu enggak? Sama atau beda? Beda. Kita punya kekuatan enggak? Allah punya kekuatan, sama atau beda? Beda. Kita punya zat, kita berzat enggak? Allah punya zat enggak? Sama atau beda? Beda. Demikian juga Allah berbicara, kita berbicara. Allah punya firman Allah, di antaranya Al-Quran Allah turunkan. Mukjizat, tidak ada yang bisa mendatangkan semisalnya untuk membuktikan bahwasanya firman Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Kita aja bisa bedakan kalau anak TK nulis disuruh buat pernyataan atau tulisan atau cerita, pasti dia mengatakan ini Ibu Budi. Tapi coba suruh anak mahasiswa suruh bikin tulisan, pasti indah atau tidak? Indah. Kita bisa bedakan anak SD dengan mahasiswa ketika menulis. Kita bisa bedakan antara orang baru bahasa Arab dengan ahli pujangga, tentu beda. Orang sekolah SD dengan profesor tentu beda. Demikian juga ketika kita bandingkan perkataan manusia dengan firman Allah tentu jauh berbeda. Mukjizat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tantang manusia untuk bisa mendatangkan seperti firman-Nya karena Al-Qur'an ini firman Allah. Demikian juga Allah ketika bersuara, suaranya tidak sama dengan suara manusia. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena lagi rame lagi. Ahlul bidah mengatakan Allah bicara tanpa suara. Kalau tanpa suara berarti Jibril tidak pernah mendengar suara Allah. Musa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Isa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Dan Allah tidak pernah berbicara dengan Al-Fatihah. Allah tidak pernah bicara dengan Al-Baqarah. Semua yang dituliskan dalam Al-Quran bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa, kata mereka demikian. Seperti perkataan orang-orang liberal. Allah tidak punya bahasa. Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Terus kalau gitu Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Jadi Allah kalau berbicara dengan bahasa jiwa. Ini rumit ya maksud saya, tapi kalau kita mudah. Kan tanya orang satu Indonesia tanya, Al-Quran ini firman siapa? Kata dia firman siapa? Allah. Enggak ada yang bilang oh bukan. Al-Quran ini hanya ungkapan. Allah itu bahasanya di jiwanya. Terus ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Yang ngungkapin Rasulullah atau Jibril. Bingung enggak? Intinya di pembahasan panjang. Saya ingin menyampaikan satu poin. Ketika kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, kita punya dalil dari Al-Quran. Sunnah salafnya ada. Imam Ahmad, Imam Bukhari. Selesai. Apa yang antum ragukan untuk menyampaikan hal tersebut? Selesai. Kalau saya meninggal, saya ditanya oleh Allah, saya punya dalil. Ya Allah, engkau berkata, engkau berbicara dengan Musa. Masa saya bilang enggak? Rasulullah mengabarkan malaikat ketika mendengar suaramu, malaikat pingsan. Masa saya tolak sabda nabimu? Terus ulamamu Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Bukhari. Kemudian saya tolak. Terus saya mau ikut siapa kalau begitu? Saya tidak berani berspekulasi dalam masalah akidah. Mau ikut siapa kalau begitu? Sehingga di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah adalah Al-Quran dan Sunnah para salaf, sanadnya bersambung, ya, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya akidah Ahlussunnah sangat mudah, ya. Allah mengatakan tilkal ayatul kitabil mubin. Demikianlah ayat-ayat Allah yang
dari kitab yang Al-Mubin. Al-Mubin ini bisa dijelaskan atau ditafsirkan dengan dua tafsiran. Bisa artinya Al-Mubin maknanya dari abana maksudnya wadih jelas, atau bisa maknanya mubin maksudnya mutaaddi dengan maknanya mubayyin. Di antara sifat Al-Qur'an adalah Al-Mubin maksudnya wadih jelas, sehingga mudah dipahami. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama mudah, antum ambil akidah Al-Wasithiyah antum baca, mudah selesai dipahami. Antum baca kitab tauhid misalnya karya Syekh Muhammad Wahab, mudah dipahami. Ini dalilnya, tidak boleh begini. Ini dalilnya, satu dua. Allah bersifat begini, dalilnya ini. Selesai, mudah. Kaidah jelas, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Kalau begitu, mendengar Allah berbeda dengan mendengar apa? Manusia. Melihat Allah berbeda dengan melihat apa? Manusia. Enggak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah zat Allah. Karenanya kita tidak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah, tapi kita yakin Allah punya sifat yang maha, tidak sama seperti sifat manusia. Dan mudah untuk dipahami. Tapi kalau antum buka misalnya buku Ahlul Kalam, buku akidah. Antum buka pertama, antum baca muqaddimah mantiqiyah, kemudian jelimet rumit, waduh. Sampai banyak di antara mereka tidak paham akidah mereka, banyak. Saya pernah membantah mereka ketika saya menulis tentang bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Kata mereka, oh enggak begitu, enggak. Padahal begitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ternyata akidah yang mereka berafiliasi kepadanya ternyata memang begitu. Ini menunjukkan banyak di antara mereka tidak paham tentang akidah mereka sendiri. Karena rumit dan ruwet. Ya, rumit dan ruwet. Adapun akidah Ahlussunnah mudah, sederhana. Baik terkait dengan sifat-sifat Allah, akidah mudah. Sifat Allah secara makna sama seperti sifat kita, seperti sifat mendengar, melihat, wujud, ya. Maha kuat, tetapi hakikatnya berbeda. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya Imam Malik, ya Abu Abdullah, Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Maka Imam Malik pun menundukkan kepalanya sampai berkeringat. Kaget mendengar ada yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Maka dia jawab, dia mengatakan, al-istiwa'u maklum. Istiwa telah diketahui maknanya, itu di atas. Wal imanu bihi wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy adalah hukumnya wajib karena ada dalilnya. Kemudian wal su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ini akidah Ahlussunnah dalam seluruh sifat-sifat Allah mudah. Ada dalilnya, ada salafnya, di antaranya Imam Malik dan yang lainnya. Taib. Jadi mudah dipahami, tidak susah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana akidah mereka satu persatu. Bertentangan dengan karakteristik akidah Ahlussunnah. Keistimewaan berikutnya, akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah masyarakat secara umum. Kaum muslimin secara umum. Apakah salah kalau saya bilang Allah sayang kepada kita? Salah atau tidak? Tidak salah. Allah sebut dalam Al-Quran Ar-Rahmanur Rahim, yang maha rahmat, yang maha penyayang. Ya. Kalau saya bilang Allah cinta kepada hambanya, ada masalah? Allahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Allahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita bilang sama orang, sabarlah, Allah sayang sama orang penyabar. Orang itu terima atau tidak? Terima, enggak ada masalah. Ya tidak? Kita bilang Allah, kau jangan gitu, Allah marah sama kamu. Terima enggak orang? Terima, dia tahu bahwa Allah bisa marah. Ada masalah? Enggak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke kelompok lain, enggak masalah, enggak boleh bilang Allah marah, enggak boleh. Enggak boleh bilang Allah mencintai, enggak boleh bilang Allah merahmati, enggak, harus ditakwil semuanya. Kalau kita berdoa, ya Allah, ada masalah? Kalau kita begini, kita sedang hati kita menuju Allah atau menuju langit? Menuju Allah, bukan kita sedang cuma langitnya doang. Ngapain cuma langitnya doang? Kita hati sedang kemana? Menuju Allah. Ini contoh bahwasanya akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Banyak orang mengatakan
Ketika terjadi sesuatu dia mengatakan, oh yang di atas sudah menggariskan. Ibu saya yang nggak pernah ngaji bilang, ya kalau yang di atas sudah mentakdirkan ya selesai. Apa susahnya? Fitrah manusia, fitrah manusia. Fitrah manusia. Mudah menerima dan mereka tidak tolak. Akidah Allah di atas semua orang. Ketika orang cerita tentang Isra Mi'raj, ada kiai mungkin bikin acara Isra Mi'raj, kemudian cerita Rasulullah naik ke atas ketemu Allah. Masyarakat ada yang menolak? Enggak ada, ya biasa aja. Ke atas ketemu Allah, bicara Allah selesai bawa perintah salat 5 waktu. Ada yang protes? Enggak ada. Sekarang yang bilang, oh di atas enggak ada Allah. Nabi tidak ketemu Allah. Siapa yang bilang Nabi ketemu Allah? Subhanallah, bikin bingung. Kalau ada orang ini firman Allah, jangan kau remehkan. Ada yang protes? Enggak ada. Ternyata ada akidah mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Jadi saya bilang akidah kita itu mudah, ya, tidak sulit, tidak dibangun dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Orang baca, orang pintar, mungkin orang awam juga bisa paham, tidak sulit-sulit, mudah. Ya. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kalau saya bilang sama antum, api membakar kertas. Kalau kita nyalakan ada api kompor, kita kasih kertas, kertasnya terbakar. Kita bilang api bakar kertas. Ada masalah? Enggak ada kan? Memang benar api yang bakar. Kata mereka enggak, api enggak bisa bakar. Yang bilang api bisa membakar cuma 2, kafir atau mubtadi'. Ngeri juga ini. Nah, semua saya ada nukilannya. Mau saya ikhwan, akidah Ahlussunnah itu mudah, dalilnya ada, sanadnya jelas, logis, dan tidak bertentangan, tidak bertentangan. Di antara karakteristik atau keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas seluruh dalil secara komprehensif. Jadi dalil semua dikumpulkan, kemudian dianalisa, kemudian dikompromikan, kemudian muncullah akidah. Jadi para ulama dahulu menilai dalil dulu baru berakidah, bukan punya akidah dulu baru cari dalil. Nanti kita akan dapat di bahwasanya berikutnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas mengkompromikan seluruh dalil. Mereka tidak melihat dalil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Oleh karena kita dapati Ahlussunnah adalah wasat, tengah di antara ahlul bidah. Sebagaimana dikatakan Islam adalah tengah di antara al-Islam, di antara adyan. Ahlul Islam wasatun baina ahlil milal, bahwasanya Islam itu tengah di antara agama-agama yang lain, maka dikatakan Ahlussunnah juga tengah di antara firqah-firqah yang lainnya. Kenapa bisa tengah? Karena Ahlussunnah mengambil seluruh dalil, kemudian mengkompromikannya, kemudian ada akidah yang dibangun di atas seluruh dalil. Sebenarnya ahlul bidah mereka hanya lihat sepotong dalil, kemudian mereka menolak dalil yang lain. Kalau mereka mengambil yang sebelah sini mungkin terlalu kencang, mereka ngambil sebelah sini terlalu lemah. Ahlussunnah mengkompromikan. Makanya dikatakan Ahlussunnah antara Mu'awwilah dengan Musyabbihah. Ahlussunnah di antara Mu'tazilah dengan Murji'ah misalnya. Ahlussunnah berada di antara Syiah dan Nawasib, dan demikian. Ya. Ahlussunnah tengah karena dia melihat dalil secara keseluruhan, kemudian dia mengkompromikan dalil, tidak ada satu dalil pun yang ditolak. Taib ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.